Sebuah kata maaf mungkin bisa meredam amarah, namun di hadapan hukum, maaf tanpa tanda tangan di atas materai perdamaian hanyalah angin lalu. Ya, keputusan Mawa untuk menutup pintu damai secara rapat bukan sekadar luapan emosi seorang istri yang terluka, melainkan sebuah manuver hukum yang mematikan. Pengacara vokal, Deoli Payumara, turun gunung memberikan analisis yang menggetarkan, bahwa setiap langkah penolakan dari Mawa adalah detik-detik yang membawa Insan dan Inara semakin dekat dengan pintu sel tahanan. Bukan lagi sekadar drama media sosial atau air mata di depan kamera, kini aturan main berganti menjadi pasal dan alat bukti. Dari jeratan KUHP baru yang kian mempersempit ruang gerak pelaku, hingga status istri sah yang menjadi kartu es di tangan Mawa untuk menghancurkan masa depan sang suami, baik di penjara maupun di kursi pengadilan agama. Inilah 5 analisis hukum tajam Deoli Payumara. Mengapa tolakan damai Mawa adalah tiket satu kali jalan bagi Insan Inara menuju dinginnya jeruji besi. Dalam kacamata hukum pidana, Deoli Payumara menegaskan bahwa setiap laporan kepolisian memiliki mekanisme yang kaku. Ketika seorang pelapor, dalam hal ini Mawa, memutuskan untuk tetap pada pendiriannya dan menolak upaya perdamaian atau restoratif justice, maka secara otomatis pintu keluar bagi terlapor telah tertutup rapat. Lebih lanjut, Deoli Pa menjelaskan bahwa penolakan damai otomatis menyeret Insan dan Inara ke tahap persidangan. Disinilah letak bahayanya jika kasus sudah masuk ke ruang sidang, nasib seseorang tidak lagi ditentukan oleh negosiasi, melainkan oleh keputusan hakim berdasarkan alat bukti. Tanpa adanya pencabutan laporan, piket menuju persidangan itu kini sudah resmi berada di tangan Insan dan Inara. Ya, kalau menutup pintu damai berarti kan konflik jalan terus. Ini artinya kasus pidana perzinahan jalan terus sampai proses sidang, begitu. Jadi nanti yang jadi terdakwanya 2, baik Inara, baik Insan, dua-duanya menjadi terdakwa di kursi terdakwa kan di dalam persidangan. Dalam kupasan hukumnya yang tajam, Deoli Payumara menyoroti bahwa nasib Insan dan Inara saat ini berada di bawah bayang-bayang KUHP baru yang jauh lebih progresif dan berpihak pada kepastian hukum bagi korban. Menurut Deoli Pa, aturan hukum yang berlaku saat ini telah berevolusi, sehingga celah-celah hukum yang dulu mungkin bisa digunakan untuk meloloskan diri, kini kian tertutup rapat. Bagi Deoli Pa, kondisi ini membuat posisi Insan dan Inara semakin terdesak. Tanpa adanya pintu maaf dari Mawa, kekuatan pasal-pasal dalam KUHP baru akan bekerja layaknya dindingnya mengepung, memastikan bahwa setiap pelanggaran akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana di meja hijau. KUHP baru malah isinya lebih ketat kan, cuman kan perbandingan antara penggunaan KUHP baru dengan KUHP lama kan dicari undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Tampaknya yang masih paling menguntungkan adalah KUHP yang lama. Jadi pemidanaan dan penuntutan dan proses pendakwaan, karena perkaranya ini terjadi pada saat sebelum adanya undang-undang baru, maka lebih diutamakan memakai undang-undang yang lama, yaitu KUHP yang lama, yang lebih menguntungkan baik bagi Insan maupun Inara. Ada celah di KUHP yang lama di mana nanti ketika proses dalam persidangan ada posisi di mana si Insan bilang dia tidak memakai hukum yang ada di dalam KUHP. Secara perdatanya dia memakai perdata yang hukum agama, bukan perdata hukum barat, begitu. Itu ada celah di situ nantinya. Di KUHP yang lama itu kan memuat seperti itu sebenarnya, karena KUHP yang lama itu mengacu pada hukum perdata barat. Sementara KUHP yang baru sekarang itu dia mengacu kepada hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jadi siapapun agamanya terkunci dengan KUHP yang baru. Pakai KUHP yang lama ada kesempatan pembelaan diri. Tapi kalau pakai KUHP baru terkunci dengan pasalnya. Pasalnya itu benar-benar saklek kalau KUHP yang baru. Nanti
jaksa akan nimbang-nimbang. Karena perkaranya terjadi sebelum undang-undang baru, dipakailah mana undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Apakah undang-undang yang baru ini KUHP yang baru ataukah undang-undang yang lama, KUHP yang lama. Tentunya jaksa akan timbang-timbang, nanti terdakwa atau pengacara juga kami minta KUHP yang lama, begitu yang dipakai. Dan itu harus dikabulkan, Bang? Iya dong, kan yang paling menguntungkan, kan prinsip hukum gitu. Kalau ada perubahan undang-undang antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, kalau ada suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelum undang-undang baru itu berlaku secara sah atau secara positif, maka terhadap posisi terdakwa bisa menggunakan undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru dengan syarat mana yang lebih menguntungkan dia si terdakwa. Deoli Payumara memberikan peringatan bahwa ancaman yang dihadapi Insan Inara bukan hanya dinginnya dinding penjara, melainkan kehancuran total status perkawinannya. Menurut Deolipa, jika persidangan pidana berakhir dengan ketuk palu hakim yang menyatakan Insan Inara bersalah, maka vonis tersebut akan berubah menjadi senjata maut bagi Mawa di pengadilan agama. Secara hukum, sebuah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki daya hancur yang luar biasa dalam gugatan perdata atau perceraian. Ya tepat menurut Mawa iya, karena dia sebenarnya memberi pelajaran buat Inara, memberi pelajaran hukum juga buat Insan. Jangan sembarangan jadi suami. Jadi kelihatannya Mawa ini sudah menutup hati, menutup pintu, dan menutup mata buat si Insan. Hukumnya jalan terus, tidak ada perdamaian, dan setelah itu, setelah sidang diputus, mereka kemudian terbukti bersalah, cerailah antara Mawa dengan Insan. Deoli Payumara memberikan pencerahan hukum yang menohok terkait aksi permintaan maaf yang dilakukan oleh Insan dan Inara di hadapan publik. Menurut Deolipa, masyarakat dan pihak terlapor jangan sampai terjebak dalam kekeliruan logika hukum bahwa air mata dan kata maaf tidak serta-merta menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan. Deolipa menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, permohonan maaf hanyalah sebuah etika sosial yang bersifat subjektif, namun tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan status hukum seseorang. Bagi Deolipa, sikap keras Mawa yang enggan berdamai menjadi bukti bahwa proses hukum ini telah memasuki tahap titik tanpa kembali bagi Insan dan Inara, kecuali jika ada keajaiban berupa kesepakatan damai di atas materai. Jadi kalau permintaan maaf dalam kasus seperti ini, permintaan maaf kemudian dibarengi dengan pemberian maaf. Permintaan maaf saja tanpa adanya pemberian maaf itu nggak akan pernah bisa terjadi perdamaian dan cabut laporan polisi. Gitu. Jadi harus ada pemberian maaf dari si pelapor, dari si Mawa. Dalam analisis penutupnya yang paling tajam, Deoli Payumara membongkar kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Mawa dalam perseteruan hukum ini. Menurut Deolipa, status Mawa sebagai istri sah bukan sekedar status sosial, melainkan sebuah kartu as yang memberikan perlindungan hukum ekstra dan hak istimewa di mata keadilan. Deolipa menjelaskan bahwa dalam konstruksi hukum di Indonesia, khususnya terkait pasal-pasal perzinahan atau gangguan terhadap rumah tangga, posisi istri sah sangatlah kokoh dan diprioritaskan oleh negara. Di sisi lain, Deolipa memberikan sorotan khusus terhadap nasib Inara. Jika Mawa terus menggunakan kekuatan hukumnya sebagai istri sah tanpa ampun, maka posisi Inara kini benar-benar berada di ujung tanduk. Sebagai pihak yang terseret dalam pusaran laporan ini, Inara menghadapi ancaman kehilangan segalanya mulai dari reputasi hingga kebebasannya. Sudah diuntungkan dari awal dengan adanya pasal perzinahan kan, karena dia adalah istri yang sah, terikat perkawinan,
dia sudah dijaga oleh undang-undang, baik KUHP lama maupun KUHP baru, yaitu menjaga posisi nilai-nilai perkawinan yang ada. Ya kalau si Mawa menerima perdamaian dengan si Inara. si Insan, berarti Satu si Inara paket. juga satu paket. Tapi kalau si Mawa tidak menerima si Insan, berarti si Inara juga satu paket dengan si Insan, sama-sama belangsak, gitu di persidangan belangsak. Maksudnya bisa diputus bersalah. Tapi kan ada celah-celah hukum itu kalau pakai KUHP lama tadi, sudah setahu. Dan kalau sanksi sosial kan sudah dialami oleh Inara sekarang. Dia udah susah dapat Jadi job. pekerjaan, dapat job, begitu kan, namanya udah buruk, itu kan sebenarnya sanksi. Itu kan sama kayak namanya dicemarkan, begitu. Jadi otomatis namanya yang dicemarkan, tapi dia tidak bisa melaporkan kecemaran yang dia terima kan, begitu kan. Dia punya bisnis dirugikan, tapi dia nggak bisa membuat laporan polisi bahwasanya dia dirugikan secara bisnis, karena ulah dari kelakuannya sendiri. Itulah disebut sebagai sanksi sosial yang menimpa Inara. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.